Al-Faqihpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Al-Faqihpedia, pada video ini kita akan membahas hukum memperingati Maulid Nabi menurut 4 ulama nasional, yaitu Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, dan Gus Baha. Sebelum dilanjut, jangan lupa like video ini dan subscribe. Semoga siapapun yang saat ini menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan dan selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut kita akan rangkum penjelasan hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut 4 ulama nasional. 1. Menurut Ustadz Abdul Somad, sebagaimana diketahui, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam kalender Islam, bertepatan dengan bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia. Dalam ceramahnya, Ustadz Abdul Somad mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sarana untuk memupuk cinta kepada Rasul utusan Allah. Acara peringatan Maulid Nabi adalah kesempatan umat Islam mengenalkan dan menyiarkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada anak-anak. Buatlah pengajian tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa anak-anak ke toko buku, belikan buku sejarah Nabi. Kalaupun mereka tidak membaca saat kita masih hidup, kelak dia akan membacanya ketika kita mati. Dan saat dia membaca dan sadar akan agungnya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan kenalkan pula sosok Rasulullah pada anak-anak mereka. Jelas Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad berharap Maulid Nabi dapat dimaksimalkan sebagai bulan untuk mengenalkan sosok Rasulullah sebagai tauladan umat kepada anak-anak muda, sehingga rasa cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat terus berlanjut. Semoga bulan ini dapat dimaksimalkan sebagai bulan untuk mengenalkan sosok tauladan umat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada generasi muda, sehingga setelah mereka kenal, mereka akan cinta pada Rasulullah dan menurunkan rasa cinta itu kepada generasi setelahnya terus menerus. Jelasnya, Ustadz Abdul Somad juga menghimbau agar memperbanyak sholawat di bulan Maulid Nabi ini. Di bulan Rabiul Awal dianjurkan banyak-banyak bersolawat. Mau jenis solawat apapun bagus untuk diamalkan, seru beliau. Berdasarkan ceramah beliau, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang dibolehkan dan momentum yang tepat untuk mengkaji dan mengenal lebih jauh sosok mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dapat diisi oleh lantunan sholawat yang kita sampaikan untuk Nabi terakhir kita. 2. Menurut Ustadz Adi Hidayat, melansir dari akun YouTube Ustadz Adi Hidayat, beliau menjelaskan apa hukumnya Maulid Nabi. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada hukumnya. Dia mencontohkan bagaimana kita lahir ke dunia ini tidak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya Nabi, bagaimana kita mau melekatkan hukum dalam waktu lahirnya Nabi? Lahir ya lahir, jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Jelas Ustadz Adi Hidayat. Terkait peringatan Maulid Nabi, Ustadz Adi Hidayat mengatakan itu tergantung atau terletak pada perbuatan dari orang tersebut, bukan terletak pada benda atau waktu. Jika Anda menolak Maulid dengan pengertian seperti ini, Anda berarti keluar dari Islam. Maka ia menentang adanya Nabi. Yang menentang Maulid Nabi berarti Anda adalah musuh Nabi. Jadi, jika Anda dihadapkan pada maulud atau Maulid Nabi, Anda tak bisa menentangnya. Anda hanya bisa menerima kelahiran Nabi. Pungkas beliau. Jadi kesimpulannya, peringatan Maulid Nabi itu hukumnya tergantung bagaimana kita mengisi acara tersebut. Jika peringatan Maulid Nabi itu diisi dengan tabligh akbar atau sholawatan,
maka hukumnya sama saja dengan melaksanakan tabligh akbar atau sholawatan di bulan lainnya. 3. Menurut Buya Yahya. Dikutip dari YouTube Al-Bahjah TV, salah satu jemaah bertanya kepada Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya, bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati Maulid Nabi? Buya Yahya kemudian menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperingati dirinya sendiri, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh bagi umatnya. Peringatan Maulid Nabi untuk menghadirkan segala sesuatu yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk akhlak dan perilakunya yang menjadi contoh umat. Jadi, semua yang ada pada Nabi perlu dihadirkan. Cara menghadirkan semua yang ada pada Nabi adalah dengan cara semacam ini, atau memperingati Maulid Nabi. Jelas Buya Yahya. Sebab yang ditiru adalah semua perilaku gerak-gerik Nabi. Dan itu bukan saja lirikan Nabi, bukan saja senyumnya Nabi, tapi semua dari Nabi. Kalau Nabi adalah yang kita peringati, Nabi suri tauladan, tuturnya. Kelahiran Nabi jelas istimewa, tapi kita ingin menghadirkan sunnah Nabi di acara-acara semacam ini, kata Buya Yahya. Menurut Buya Yahya, peringatan Maulid Nabi adalah bagaimana sebuah perkumpulan yang diberi motivasi untuk mengenal, mencintai, dan membela Nabi Muhammad SAW. Dari ceramah Buya Yahya tadi, jelas bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan hal yang dianjurkan. 4. Menurut Gus Baha. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang biasa disebut Gus Baha, ulama ahli tafsir Quran asal Rembang, mengatakan seharusnya orang Islam setiap hari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dilansir dari salah satu kajiannya di kanal YouTube, Gus Baha menyampaikan logika sederhana mengapa umat Muslim harus memperingati kelahiran Rasulullah SAW saat mengaji kitab Maulid Diba. Kita dikasih nikmat besar dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita memperingati Maulid Nabi setiap hari, ya pantas saja. Tapi jangan sampai berutang atau sumbangan untuk bikin acaranya ya. Kalau seperti itu, yang dapat pahala tentu yang menyumbang, bukan yang mengadakan maulid, kata Gus Baha. Karena kita orang berilmu, maka ketika acara maulid jangan hanya bernyanyi saja, tapi belajar hukum-hukum yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa gunanya ikut maulid tetapi tidak tahu hukum tentang najis? Bagaimana hukum halal haram? Siapa saja yang menjadi wali ketika menikah? Tuturnya. Gus Baha melanjutkan, setiap waktu bermohonlah agar rahmat Allah Al-Muhaimin selalu tercurah untuk beliau. Jika bintang-bintang masih bercahaya, semoga sholawat terlimpahkan kepada Nabi, keluarga, dan semua sahabat beliau. Inilah yang menjadi ciri khas Ahlu Sunnah wal Jamaah yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi dan semua sahabat. Solawat yang kita baca harus sampai kepada semua sahabat Nabi. Kita dengan Syiah sama-sama menaruh hormat kepada keluarga Nabi, tapi yang menjadi pembeda adalah hormat dengan sahabat. Kalau Syiah, ada sahabat yang dihormati dan ada yang tidak. Syiah menghormati Ali, tetapi membenci Abu Bakar. Kalau kita Ahlu Sunnah menghormati semua sahabat. Orang yang bersolawat dan salam nanti pada hari kiamat tidak akan merugi. Pemirsa, itulah tadi rangkuman hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dari 4 ulama nasional yang kita hormati. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum ditutup, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga siapapun yang like video ini dan subscribe, Allah lancarkan rezekinya dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.